Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin al-ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala mulai dari hari ini dan hari-hari yang insyaallah ta'ala akan kita tentukan menjelang berbuka puasa, kita akan duduk sejenak barang 20-30 menit mendengarkan beberapa nasihat ilmu, tentu saja dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Maka semoga dengan kegiatan ini semakin menambah pahala dan keutamaan di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan sebagai ibadah yang seluruhnya disertai dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar yang bersumber dari Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita akan membahas secara bersambung insyaallah permasalahan yang berkaitan dengan qiyam Ramadan. Masalah-masalah penting seputar qiyam Ramadan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, qiyam Ramadan yang kami maksud di sini adalah pelaksanaan qiyamul lail di bulan Ramadan. Masuk di dalamnya pembahasan salat tahajud dan apa yang dikenal dengan salatut tarawih khususnya di bulan Ramadan. Ini yang kita inginkan dari pembahasan ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu dari perkara yang dimaklumi bersama bahwa Ramadan adalah syahrul ibadah. Dia merupakan bulan untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari usulul ibadat, pokok-pokok ibadah yang terdapat di bulan Ramadan selain puasa, maka di sana ada juga salat tarawih. Di sana ada juga i'tikaf.
Ya, ini dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan langsung dengan Ramadan. Dan tentu umat Islam sangat berbahagia manakala Ramadannya, hari-harinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di siang hari dia berpuasa, dia hiasi pula dengan tilawatul Quran, membaca Quran. Kemudian di malam hari dia hidupkan malamnya dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan qiyam Ramadan, dengan salat tarawih. Maka ini tentu saja nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, keutamaan di atas keutamaan, kemuliaan di atas kemuliaan. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan tentu saja al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Mungkin dari kita sudah mengetahui pembahasan secara global ataupun secara terperinci terkait dengan hukum-hukum tentang sholat tarawih ini. Namun tidak ada salahnya manakala kita memurojaah kembali ya apa yang sudah pernah kita dapatkan, dan apa yang mungkin belum kita dapatkan kita bisa sempurnakan. Naam, dan semuanya tentu saja kita harapkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan ini melingkup terkait dengan permasalahan qiyamul lail. Masuk di dalamnya salat tahajud. Apa perbedaannya antara qiyamul lail dan salat tahajud? Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Kemudian khususnya di bulan Ramadan, kaum muslimin mengenal ibadah sunnah, salat sunnah di malam hari setelah salat isya disebut dengan salat tarawih. Disebut dengan salat tarawih. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail ataukah qiyam Ramadan ini adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang dahulu para salafun salih, para ulama salaf terdahulu yang saleh, mereka sangat bersemangat untuk melaksanakannya, untuk menegakkannya ya, dan mereka merasakan kelezatan di dalam hal tersebut. Makanya disebutkan dari Thabit bin Aslam al-Bunani rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ada hal yang lezat bagi saya yang saya temukan di dalam hatiku melebihi lezatnya melakukan qiyamul laili, melebihi lezatnya qiyamul laili. Ini menunjukkan apa? Orang ini telah merasakan lezatnya beribadah, manisnya itu ibadah. Tidak seperti keadaan sebagian orang yang justru ibadah itu menjadikan ia berat untuk menjalankannya, menjadi beban bagi dia untuk menegakkannya. Maka yang seperti ini sampai hari kiamat pun tidak akan mungkin bisa merasakan manisnya dan lezatnya itu ibadah. Ya, maka jadikan ibadah itu jangan sebagai beban. Ya, yang mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Bukan sekedar itu, tapi jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan pokok kita, yang mana ya kita tidak akan merasa cukup dalam hidup ini, puas dalam hidup ini selain dengan melaksanakan ibadah itu. Maka disinilah orang akan merasakan manisnya itu ibadah, lezatnya itu beribadah. Ya, disebutkan juga dari Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala, salah seorang imam ahlul hadis. Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah pernah berkata, apabila malam hari datang saya bergembira, namun bila siang hari datang saya pun bersedih karenanya. Subhanallah. Ini kebalikan keadaan sebagian manusia pada hari ini. Ya, di mana dia merasakan malam itu sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan. Tidak ada apa-apa yang bisa diambil darinya. Seorang hanya tidur saja. Berbeda dengan orang yang
menjalankan malamnya bukan hanya sekedar tidur saja, tapi dia sempatkan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan umat Islam pertengahan di dalam perkara ini. Nah, sebagian orang ada yang meninggalkannya sama sekali. Nah, seorang yang meninggalkan qiyamul lail, ya, tidak pernah sama sekali qiyamul lail, ini disebut oleh Imam Ahmad sebagai rajulun su, orang yang jelek. Ya, sebagai orang yang jelek. Nah, khususnya kalau dia meninggalkan sholat witir, tidak pernah sama sekali sholat witir di setiap malam. Kata Imam Ahmad, man taraka sholatal witri fahuwa rajulun su. Siapa yang meninggalkan sholat witir di malam hari, ini bukan hanya terkait dengan Ramadan, tapi di luar Ramadan. Siapa yang ninggalin sholat witir, kata Imam Ahmad, maka dia orang yang jelek. Ya, kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Sebab qiyam di malam hari, qiyamul lail, ini merupakan ibadah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Ya, sholat sunnah yang paling utama, naam, adalah qiyamul lail. Dan sholat secara umum yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail. Nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala haditsnya. Maka tidak sepantasnya manakala seorang muslim menghabiskan dan melewatkan malamnya hanya untuk tidur saja, dan dia tidak ambil waktu untuk melakukan qiyamul lail. Padahal qiyamul lail, barang dia melakukan 1 rakaat witir atau 3 rakaat witir, maka itu sudah cukup. Ya, dan seorang perlu melatih dirinya untuk membiasakan melakukan qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, semangat untuk kita melakukan qiyamul lail yang bukan hanya stop di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan walhamdulillah semangat melakukan qiyamul lail itu luar biasa. Ya kan? Baik di awal malamnya maupun di akhir malamnya. Tapi jangan sampai itu hanya berlaku di Ramadan saja. Lepas dari Ramadan seakan-akan selesai pula ibadah qiyamul lail kita. Jangan seperti itu. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk itu ya, supaya ibadah kita bukan hanya sebatas semangat ya di awal saja atau semangat di Ramadan saja, maka perlu kita mengetahui ilmunya supaya memacu ya semangat kita untuk lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan maupun di selain Ramadan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan ya salatul tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan, ada beberapa pembahasan penting. Dan di sini akan kami poin-poinkan ya. Sebenarnya ada sekitar 13 poin masalah-masalah penting seputar qiyam Ramadan. Dan kita akan singkat saja ya, jelaskan intisarinya. Semoga dalam beberapa pertemuan kita bisa menyelesaikannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, permasalahan pertama dari masalah-masalah penting seputar qiyam Ramadan yaitu definisi qiyamul lail dan sholat tahajud. Apa perbedaan keduanya dan apa kaitannya dengan qiyam Ramadan atau disebut dengan sholat tarawih. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, secara umum sholat yang dilakukan di malam hari setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh, sebelum masuknya sholat subuh, itu dinamakan dengan qiyamul laili. Ya, sholat yang dilakukan setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh, ini dinamakan apa? Qiyamul lail. Karena qiyamul lail apa artinya? Qiyam berdiri, lail malam, berdiri di waktu malam. Nah, orang yang melakukan itu dari semenjak setelah sholat isya
ya sampai sebelum sholat subuh, maka dikatakan dia telah melakukan qiyamul lail. Maka tidak disyaratkan qiyamul lail itu harus tidur sebelumnya, ya. Tapi orang yang langsung melakukannya bahkan setelah sholat isya, itu sudah dikatakan qiyamul lail. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam Quran, di surat Al-Muzammil, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah kepada Nabi kita, qumil laila illa qalila. Ya, bangunlah di malam hari untuk melakukan qiyamul lail kecuali sedikit dari waktu malam itu. Perhatikan. Ini ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi. Ternyata Nabi diperintahkan untuk qiyamul lail. Nabi diperintahkan untuk qiyamul lail. Dan para ulama mengatakan bahwa qiyamul lail pada diri Nabi SAW hukumnya wajib, tapi bagi umatnya hukumnya sunnah. Makanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, baik pada saat hadar, mukim, maupun pada saat safar. Nabi tidak pernah tinggalkan. Kenapa? Karena itu sudah menjadi khususiyah beliau, kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail. Adapun bagi umatnya, qiyamul lail itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini perintah kepada Nabi, qumil laila, bangunlah wahai Muhammad, tegakkan qiyamul lail illa qalila, kecuali sedikit di waktu malam, nisfahu, seperduanya, awin qus minhu qalila, atau kurangi dari seperdua itu sedikit, au zid alaihi, atau tambah dari seperdua itu, warattilil qur'ana tartila, kemudian bacalah Quran secara tartil. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan kepada kita melakukan qiyamul lail itu di tengah malam. Dan nanti akan kita sebutkan khususnya di sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang paling utamanya. Itu waktu yang paling utamanya. Menunjukkan bahwasanya seorang itu ya tidaklah dianjurkan atau disyariatkan terus-menerus melakukan qiyamul lail dari awal malam sampai akhir malam. Tidak. Tapi apa? Ada waktunya juga untuk tidur. Makanya yang menjadi sunnah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum qiyamul lail beliau tidur terlebih dahulu. Walaupun ini bukan syarat ya, walaupun ini bukan syarat, tapi kebiasaan Nabi sebelum beliau qiyamul lail ya beliau tidur dulu. Beliau bangun di sepertiga malam terakhir, disitulah beliau sholat. Disitulah beliau melaksanakan sholat. Ini sholat qiyamul lail. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ayat di dalam surat Al-Muzammil dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan juga dari ayat ini menunjukkan betapa eratnya kaitan antara qiyamul lail dengan bacaan Al-Qur'an. Karena dalam bacaan Quran, kita bisa melihat ya ayat-ayat yang kita baca dan sebagaimana yang dianjurkan di dalam syariat, bahwa membaca di sholat malam di qiyamul lail dengan surat-surat yang lumayan panjang dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya ataukah sholat fardu 5 waktu. Ya. Kemudian terkait dengan sholat tahajud, tadi sholat qiyamul lail. Ya, kalau qiyamul lail tadi secara umum sholat sunnah yang kita lakukan mulai dari sholat isya, menjelang setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh, itu namanya qiyamul lail. Nah, apa bedanya dengan sholat tahajud? Kalau sholat tahajud, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran di surat Al-Isra ayat 79. Tentang sholat tahajud Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda."
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili," dan di sebahagian waktu malam, "fatahajjat bihi," maka bertahajudlah. Ini perintah dari Allah. Bertahajudlah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nafilatan lak. Itu sebagai ibadah nafilah, sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Maka mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, lagi-lagi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah kepada Nabi untuk menjalankan sholat tahajud. Dan seperti yang tadi kita sebut, sholat qiyamul lail atau tahajud itu bagi Nabi SAW hukumnya wajib, dan bagi umatnya hukumnya sunnah. Ya. Nah, tahajud secara bahasa ya itu bermakna membuang tidur. Membuang tidur. Dan disebutkan oleh Imam At-Tabari bahwa tahajud itu artinya bergadang setelah tidur. Bergadang setelah tidur. Itu namanya tahajud. Iya. Menunjukkan bahwa orang yang melakukan tahajud berarti dia sholat di malam hari, dan sebelum dia sholat didahului oleh tidur terlebih dahulu. Nah, ketika dia bangun baru dikatakan tahajud. Dan itu juga qiyamul lail. Itu juga qiyamul lail. Jadi ulama mengatakan bahwa sholat tahajud itulah sholat qiyamul lail. Tapi tidak semua qiyamul lail dinamakan tahajud. Kenapa? Karena tahajud ini tidur dulu sebelum sholat. Berarti tidak dinamakan tahajud kalau ada orang yang sholat langsung sebelum tidur. Dia hanya dinamakan apa? Qiyamul lail. Tahajud enggak. Karena tahajud itu tidur dulu sebelum sholat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mana yang lebih utama? Qiyamul lail kah atau sholat tahajud? Yang lebih utama adalah tahajud. Yang lebih utama adalah tahajud. Ya, karena itulah yang menjadi kebiasaan Nabi, dan itu yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Nah, bagaimana dengan sholat tarawih? Sholat tarawih itu sama dengan sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Hanya dia dilakukan di bulan Ramadan. Karena dilakukan di bulan Ramadan, maka ulama punya istilah tersendiri. Dinamakanlah menjadi sholat tarawih. Dinamakanlah menjadi sholat apa? Sholat tarawih, yaitu qiyamul lail atau tahajud yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kenapa dinamakan tarawih? Tarawih ini kata para ulama dari kata jamak dari kata tarwihah, yang asal katanya adalah roha, dari kata roha, istirahah, yang artinya istirahat. Sholat tarawih atau tarwih disebut dengan sholat tarawih karena orang yang sholat tarawih ada istirahatnya. Nah, dinamakan sholat tarawih. Makanya tidak dinamakan tarawih kalau ada orang yang sholat 2 rakaat langsung bangkit lagi, 2 rakaat langsung bangkit lagi, 2 rakaat langsung bangkit lagi. Tidak ada istirahatnya. Nah, ini tidak sesuai dengan nama tarawih. Makanya Nabi SAW kalau sholat tarawih beliau kerjakan 4-3. Maksudnya apa? 4 rakaat beliau kerjakan istirahat, 4 rakaat beliau kerjakan istirahat, kemudian 3 rakaat witir. Nah, maka karena itu dinamakan sholat tarawih. Nah, ini para jamaah sekalian, walaupun istirahat yang dimaksud di sini bukan istirahat lama sampai berjam-jam, enggak. Ya, tapi barang dia diam sejenak, mengambil nafas sejenak atau minum sebentar, ya, maka itu sudah dinamakan istirahat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan ataupun di selain Ramadan qiyamul lailnya lebih dari 11 rakaat. Jadi Nabi kerjakan berapa? 11 rakaat kata Aisyah. Yusolli arba'an, Nabi itu sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husniha wa tulihinna. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang baiknya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi. Summa yusolli arba'an, lalu Nabi sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang bagusnya sholatnya Nabi itu dan panjangnya sholat Nabi. Artinya sholatnya Nabi sangat bagus, sangat baik dan sangat panjang. Summa yusolli salasan. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Nah, kata summa di sini menunjukkan ada jeda, bukan langsung. Nah, disitulah istirahatnya. 4 istirahat, 4 istirahat, 3 sholat witir. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sebagian orang ada yang mengingkari penamaan sholat tarawih ini. Ya, bahkan saya pernah dengar dulu, ya, waktu kami di Papua dulu ada seorang ustadz yang ngomong sholat tarawih itu bid'ah katanya. Kenapa? Tidak ada sholat tarawih itu dalam Islam. Subhanallah. Nah, ini kurang mengaji saja sebenarnya. Kalau dia mengkaji ya kitab-kitab para ulama, maka dia akan tahu ada penyebutan sholat tarawih itu dan dikenal oleh para ulama. Makanya Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah, Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan kitab khusus, judulnya kitab ya sholatut tarawih, kitab sholat tarawih, disebutkan Imam Bukhari. Ya, sebelumnya atau setelahnya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau wafat pada tahun 294 Hijriah. Dalam kitabnya Mukhtasar Qiyamul Lail juga menyebutkan tentang apa? Sholat tarawih. Menunjukkan ada penamaan tarawih itu. Jangan diingkari, apalagi dikatakan bid'ah. Iya, nah ini apa namanya tidak benar. Ada qiyamul lail, salat tarawih itu memang penamaan yang sudah dikenal oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang berapa anunya? Yang sampai kelebihan? Hah? Berapa menit lagi? Belum ya? 18. Nah, berarti masih ya 5 menit sebelumnya baru kita berhenti ya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya enggak masalah, dibagikan aja kan kalau yang anunya makanannya untuk buka puasanya sambil kita dengarkan kajian, enggak masalah. Ya, maka ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum terkait dengan apa namanya definisi ya salat qiyamul lail, tahajud dan apa namanya qiyam Ramadan atau salat tarawih. Ya, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua tentang fadilah, keutamaan orang yang melakukan qiyamul lail, salat tahajud atau qiyam Ramadan, salat tarawih. Apa keutamaannya? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan orang yang melakukan ini, ibadah yang mulia ini, di mana Allah telah mempersaksikan iman mereka. Perhatikan di dalam Al-Qur'an ya, bisa kita lihat di dalam surat As-Sajdah ayat 15 sampai 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Sesungguhnya orang yang beriman adalah yang beriman dengan ayat-ayat kami, yang apabila disebutkan ayat-ayat kami itu, diingatkan dengan ayat-ayat kami, apa yang terjadi? Orang beriman itu langsung kharru sujada, mereka tersungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim,
dan mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan takut dan harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang kami telah berikan kepada mereka. Nah, dan salah satu sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 64. Kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama, dan orang-orang yang mereka melalui malam mereka dalam keadaan bersujud kepada Rabb mereka, dan mereka berdiri untuk Rabb mereka. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga disebut dalam Quran sebagai golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 17. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga-surga dan mata air. Akhidina bima atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang telah didatangkan kepada mereka dari Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka adalah orang-orang yang di akhir malam mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang tadi kita sebut bahwa qiyamul lail, salat tahajud, qiyam Ramadan, salat tarawih merupakan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Bahkan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah di waktu dia melakukan qiyamul lail. Itu jarak yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam hadis, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia melakukan ibadah di malam hari, yaitu di akhir malam. Fa in istata'ta an takuna mimma yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun, maka apabila engkau mampu untuk menjadi orang yang mengingat Allah di saat itu, maka jadilah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan khusus qiyam Ramadan. Kata Rasulullah, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, perhatikan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, kata Imam Nawawi, maksudnya sholat tarawih. Yang dimaksud dengan hadits ini, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yakni sholat tarawih, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu jikalau semua itu dilandasi dengan iman dan mengharap pahala. Iman dan mengharap pahala. Dan orang yang melakukan tarawih, tidaklah dia melakukan tarawih kecuali dengan melakukannya secara berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disitulah keutamaan tarawih kita dapatkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau ada yang bertanya, mana yang lebih utama Ustaz? Sholat sendiri di rumah walaupun di sepertiga malam terakhir, atau sholat di awal malam bersama jamaah? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama kalau dia bisa lakukan dua-duanya. Ya, kalau tidak bisa, maka dia lakukan di awal malam secara berjamaah di masjid, walaupun di awal malam.
Karena keutamaannya Nabi bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang berdiri di malam hari bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya salat semalam suntuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang, masih tentang masalah-masalah penting seputar qiyam Ramadan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sambil menunggu waktu berbuka, ya, kita memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa Ramadan kita ya di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, dan kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.